Berikutnya itu tadi komponen pada saat Bapak Ibu menyusun program tahunan. Berikutnya program semester. Ya. Di dalam program semester ini Bapak Ibu juga harus menentukan dulu komponen programnya ya. Ada layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif dan hubungan sistem ya. Kalau dulu ada pola 17 plus ya, tapi sekarang ini BK komprehensif. BK komprehensif ini meliputi 4 ini Bapak Ibu, ada layanan dasar ya, layanan peminatan dan perencanaan individual. Sebenarnya layanan peminatan dan perencanaan individual di pola 17 plus dulu juga sudah ada gitu ya. Namun kalau untuk layanan peminatan sekarang itu bedanya kan peminatan di SMA itu sudah dilakukan di awal. Kalau di pola 17 plus ya, atau peminatan sebelum ada peminatan ya, itu penjurusan itu dilakukan pada saat kelas 2 SMA ya, kelas 11 ya. Kalau sekarang sudah di awal SMA, SMK itu sudah mulai penjurusan. Nah, di sini Bapak Ibu layanan peminatan ini sebaiknya dimantapkan pada saat SMP ya, sehingga mereka di SMA awal itu sudah mampu memilih ya, mau mengambil jurusan apa yang di SMK, yang di SMA apakah bahasa IPA atau IPS ya. Kemarin ada MIA ya, MIA, IIS, ilmu pengetahuan sosial, MIA itu ilmu pengetahuan alam ya, dan bahasa kalau di SMA. Kalau di SMK tentunya jurusannya juga sangat bermacam-macam. Nah di sini sebaiknya Bapak Ibu yang ada di SMP itu sudah mempersiapkan ya, dipersiapkan data-data siswa ini, sehingga di SMA dia tidak kebingungan mau mengambil jurusan apa. Kalau di SMP sudah dipersiapkan ya, bisa misalnya Bapak Ibu sebarkan dulu angket studi lanjut ya. Kira-kira nanti setelah SMP anak-anak mau melanjutkan di mana. Terus disebarkan angket, di bawahnya ditulis kira-kira permasalahan apa yang kamu hadapi ya. Nah, angket ini pun sebenarnya di saat pandemi seperti ini Bapak Ibu tetap bisa menyebarkan angket dengan cara Google Form ya, dimuat di Google Form atau di grup atau di web khusus bimbingan konseling, kita sebarkan angket, anak-anak diminta untuk menganalisis kira-kira nanti mau melanjutkan kemana, permasalahan apa. Di permasalahan itu nanti berbagai macam permasalahan akan ditemukan. Ada yang di SMP masih bingung, belum tahu di SMA itu ada jurusan apa saja, di SMK ada jurusan apa saja, saya harus sekolah di mana. Nah itu tugas guru BK SMP mempersiapkan ya, termasuk data-datanya, nilai rapotnya, hasil analisisnya, hasil need assessment-nya. Kalau ada misalnya tes psikologi disiapkan, karena di tes psikologi itu kadang juga mencantumkan hasil kira-kira si anak ini nanti cocoknya ambil jurusan apa, di situ ada. Kalau Bapak Ibu tidak melaksanakan tes psikologi dari non-tes yang kita sebarkan, need assessment ya, atau dari wawancara dengan anaknya ya, di situ kalau Bapak Ibu sudah menyebarkan angket akan ketemu permasalahannya. Kita ajak mereka untuk diskusi, wawancara, yang kamu bingungkan apa. Ada yang kadang kemauannya dengan orang tuanya masih berbeda ya. Kalau ada yang masih kebingungan SMA, SMK apa, kita ajak untuk studi banding, datang langsung ke sekolah biar tahu, atau dengan video-video tentang SMA, SMK lanjutan biar mereka punya gambaran ya. Sehingga nanti di SMA dia sudah mantap mau mengambil jurusan apa ya. Dan kita dukung juga ya, kalau misalnya dia masih bingung, coba analisis hasil raportmu, kira-kira nilai yang tertingginya di mana, dianalisis bersama-sama. Kalau dari nilai raport, kamu nilainya yang bagus itu di IPS ya. Tapi kita tidak langsung meminta mereka untuk ambil IPS, kita sajikan saja datanya. Itu bukan hak konselor untuk menentukan, kamu cocoknya IPS, kamu cocoknya IPA. Tidak seperti itu. Bapak Ibu hanya menunjukkan data-datanya saja, keputusan tetap ada di konseli, ada di siswa, sambil mereka nanti koordinasi dengan orang tua. Kira-kira kalau saya ambil jurusan ini seperti apa, Pak, Bu? Ya, jadi konsultasi dengan orang tuanya di rumah. Bisa juga dengan Karir Day mengundang alumni-alumni yang sudah sukses ya,
Sehingga anak-anak ini punya gambaran kalau ingin sukses seperti mereka harus sekolah di mana, persyaratan apa saja yang harus dimiliki, ya. Itu harus dilakukan sejak SMP. Ya. Jadi begitu nanti masuk SMA, ketika guru BK diminta untuk membuat format layanan peminatan per anak, sudah punya data, nilainya seperti apa, hasil tes psikologi seperti apa, termasuk juga menganalisis ekstrakurikuler yang dia ikuti, bakat minatnya di situ apa, itu bisa kita masukkan sebagai data tambahan. Ya. Ada juga formatnya yang memang sudah disediakan dari SMA, ada yang formatnya kita menyediakan sendiri, entah itu dipakai atau tidak dipakai, yang penting Bapak Ibu buat, serahkan ke anak untuk diserahkan ke guru BK yang ada di SMA. Bisa juga nanti di SMA juga sudah ada penjurusan Bapak Ibu, ada tes penjurusan, ada beberapa sekolah yang memang sudah menyiapkan tes tersebut. Tapi kan alangkah baiknya kalau di SMP sudah disiapkan juga tidak ada salahnya walaupun ada tes. Kadang ada tes pun masih tidak sesuai mereka ya, hasil tes menunjukkan dia cocoknya IPS, tapi ternyata dia masih inginnya di IPA, masih ada juga yang seperti itu. Maka dari itu sejak SMP sebaiknya sudah disiapkan. Begitu pula nanti di SMA untuk ke perguruan tinggi dipersiapkan. Apakah dia ingin bekerja, ke karir atau studi lanjut ke perguruan tinggi, itu disiapkan ya sejak dini. Diperkenalkan kampus-kampus, jurusan apa saja, syaratnya apa saja. Kalau kamu kuliah di kampus ini, mengambil jurusan ini, peluang kerjanya seperti apa ya. Kalau SMA biasanya lebih mudah ya, karena ada kampus-kampus yang kadang mencari mahasiswa ya di sekolah-sekolah ya, sehingga sepertinya kalau jaringan atau link itu di SMA lebih luas itu ya. Jadi ini layanan peminatan dan perencanaan individual ya harus dipersiapkan. Lalu berikutnya layanan responsif dan dukungan sistem. Dukungan sistem ini kaitannya dengan teknologi IT ya, termasuk administrasi yang ada di bimbingan dan konseling. Ini pengertian layanan dasar ya yang ada di BK komprehensif. Layanan dasar itu berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, sikap ya pribadi, sosial, belajar dan karir yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Ya. Lalu untuk layanan peminatan dan perencanaan individual, ini membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar dan karir ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk layanan peminatan bisa sejak SMP dipersiapkan ya, sehingga SMA sudah mantap. Atau bahkan di sini sepertinya ada guru, Bapak Ibu guru SD ya, kalau di SD kan sudah ada materi ini ya, IPA, IPS, bahasa, itu kan sudah mulai diperkenalkan sejak anak-anak sekolah SD ya, seperti itu. Sehingga nanti di SMP mereka juga sudah mengenali IPA itu seperti apa, IPS seperti apa, bahasa seperti apa, lebih diperdalam lagi nanti di SMP. Lalu berikutnya layanan responsif ya. Ini adalah layanan yang diberikan segera gitu ya. Jadi kadang Bapak Ibu di tengah-tengah ya sudah membuat program kerja, ternyata ada permasalahan yang memang harus segera ditangani, yang itu tidak tercantum di dalam program kerja. Ya tidak masalah Bapak Ibu ya. Jangan kalau tidak ada di program saya nggak saya tangani gitu ya. Jadi kalau memang ada seperti itu, tetap Bapak Ibu tangani walaupun tidak terprogram gitu ya. Karena ini adalah memerlukan bantuan dengan segera ya. Ini masuk di dalam layanan responsif ya. Lalu dukungan sistem, ini aktivitas untuk mendukung ya dan meningkatkan staf bimbingan konseling, personalia sekolah yang lain. Berikutnya kegiatan layanan yang dilakukan disesuaikan dengan komponen program masing-masing ya. Layanan dasar itu bisa dilakukan secara langsung ya atau melalui media dan bisa berupa ini ya. Kalau langsung bisa secara klasikal, bisa bimbingan kelompok ya. Bisa juga dengan media ya, konseling, papan bimbingan, leaflet dan media lainnya, apalagi di saat pandemi seperti ini ya.
Misalnya Bapak Ibu ingin memberikan layanan informasi tentang studi lanjut, ya, Bapak Ibu bisa menggunakan media, ya. Misalnya angket studi lanjut kira-kira setelah SMP mau melanjutkan kemana, minta mereka untuk memilih, ya, SMK, SMA, MA, lain-lain, permasalahannya apa. Nah, nanti kita analisis dari permasalahan itu, ya. Dari permasalahan itu nanti akan ditemukan, ya, kalau dia masih bingung dan lain-lain apa yang harus dilakukan, ya. Bisa kita mengundang alumni Karir Day via Zoom seperti ini, kan juga bisa tanya jawab dengan konseli, atau bisa dengan tayangan-tayangan yang ada di YouTube, ya, tayangan-tayangan via YouTube tentang studi lanjut, tentang sekolah-sekolah lanjutan menggunakan media, ya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan website, ya, website. Misalnya Bapak Ibu kalau misalnya yang paling gampang Facebook, buatlah Facebook itu untuk grup, ya, grup satu kelas, ya, di Facebook itu. Ini untuk kelas A, lalu kelas B-nya nanti buatkan grup lagi, Bapak Ibu share materi layanan informasi tentang studi lanjut, ya, angketnya dianalisis di situ, menganalisis video tentang sekolah lanjutan, ajak mereka untuk berdiskusi, ya. Itu bisa kita gunakan di saat pandemi seperti ini, ya. Atau bisa juga Bapak Ibu membuat leaflet, ya, leaflet tentang sekolah lanjutan, brosur seperti itu, ya, tentang sekolah lanjutan. Atau misalnya pada saat nanti tatap muka pun Bapak Ibu tetap bisa memanfaatkan leaflet ini, membuat brosur-brosur sekolah lanjutan. Atau misalnya sekarang ini yang sedang dibahas yang kekinian apa, misalnya bagaimana kiat menghadapi bullying, perundungan, ya, kita buat pamfletnya, kita sebarkan di sudut-sudut sekolah sehingga anak-anak mudah untuk membaca, ya. Jika ada permasalahan hubungi guru BK, nomornya berapa, atau bisa langsung datang ke ruang BK. Ini juga sambil memancing, ya, atau menginisiasi anak-anak agar mau datang ke ruang BK, ya. Atau misalnya bahaya tentang seksual, bahayanya seks bebas itu apa, ya. Pada saat saya membuat leaflet ini Bapak Ibu, ya, bahaya seks bebas, itu ada anak SMP yang konsultasi Bapak Ibu, bertanya, kira-kira hubungan seks satu kali itu bisa hamil atau tidak. Nah, itu anak SMP sudah bertanya seperti itu Bapak Ibu. Ini karena manfaat dari leaflet yang saya sebarkan, ya. Karena di situ saya beri keterangan, kalau kamu ada masalah, ya, silakan hubungi BK. Kalau misalnya malu, silakan bisa lewat WA, ya, lewat telepon, ya. Akhirnya dia konsultasi seperti itu. Di satu sisi saya kaget Bapak Ibu, anak SMP sudah bertanya seperti ini. Di satu sisi dia berarti percaya dengan guru BK-nya. Coba kalau misalnya dia tidak percaya dengan gurunya, mencari sumber di media lain, atau mencari sumber ke orang lain dan itu menyesatkan, apa yang akan terjadi? Untuk itu perlu Bapak Ibu buat leaflet, ya, baik leaflet di sekolah-sekolah pada saat tatap muka nanti, atau di website yang kita gunakan. Walaupun sudah tatap muka, website itu tetap bisa kita gunakan Bapak Ibu. Ini untuk mengantisipasi guru BK yang tidak ada kelas, tetap kita maksimalkan website kita, baik via Facebook atau grup di WA atau Google Class, semua media bisa kita gunakan, ya. Sehingga BK juga masih tetap bisa berjalan, ya, dengan menggunakan media. Nah, kalau layanan peminatan, perencanaan individual ini bisa secara langsung dengan menggunakan strategi konsultasi, kolaborasi, dan bimbingan konseling. Untuk peminatan data-data kita kumpulkan itu tadi, ya, bisa dengan konsultasi, kolaborasi, ya, bimbingan klasikal, ya, tentang kira-kira kalau klasikal temanya apa, misalnya kemana setelah SMA, kemana setelah SMP, ya, memperkenalkan studi-studi lanjut kepada peserta didik. Untuk layanan responsif ini juga bisa langsung, ya, layanan responsif dilakukan konseling individu, konseling kelompok, ya. Bisa dengan konseling kasus, referral, ya. Lalu media bisa juga lewat media, ya.
konseling melalui elektronik atau kotak masalah ya. Bisa juga Bapak Ibu konseling individu lewat video call ya. Jadi ini lebih banyak menggunakan media-media ya, atau istilahnya sekarang cyber counseling Bapak Ibu ya, untuk konseling menggunakan media. Nah, untuk dukungan sistem ini menggunakan administrasi ya, kegiatan tambahan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan, kegiatan PKP yang mendukung profesi bimbingan dan konseling, terutama untuk guru BK-nya. Ya, jadi strategi layanan bimbingan konseling, Bapak Ibu perlu mengetahui dulu jumlah peserta didik ya, karena itu nanti kaitannya Bapak Ibu menentukan apakah dilakukan layanan konseling individu, kelompok, klasikal, kelas besar atau lintas kelas ya. Dan harus memahami juga jenis dan intensitas masalah ya, karena ini nanti kaitannya dengan pendekatan apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Lalu ditentukan cara komunikasinya, apakah tatap muka atau melalui media ya. Kalau pada saat pandemi seperti ini kita lebih banyak menggunakan media-media. Ini kalau dibuat tabel seperti ini, komponennya layanan dasar secara langsung atau media, strateginya bisa bimbingan klasikal, kelas besar, bimbingan kelompok ya, papan bimbingan leaflet. Layanan peminatan dan perencanaan individu itu bisa langsung ya, dengan strateginya klasikal, individu, kelompok maupun lintas besar ya. Lalu layanan responsif ini juga bisa langsung, bisa media. Dukungan sistem ini kaitannya dengan administrasi ya. Lalu kegiatan tambahan ini, kegiatan tambahan bisa berupa pelatihan-pelatihan ya, pengembangan keprofesian PKP untuk guru BK melalui pelatihan-pelatihan ya. Lalu administrasi ini pelaksanaan kunjungan rumah, need assessment ya, tindak lanjut dari need assessment, bisa dengan home visit dan lain-lain ya. Lalu program kita itu juga masuk administrasi, evaluasi program, evaluasi bimbingan konseling, lalu pelaksanaan administrasi mekanisme bimbingan dan konseling. Nah, itu Bapak Ibu sedikit pengantar dari saya tentang bagaimana Bapak Ibu menyusun program bimbingan dan konseling. Berikutnya, coba kita buka langsung contohnya Bapak Ibu ya. Sebenarnya di panduan operasional ya, POP bimbingan konseling ini, di situ sudah ada semuanya ya. Kalau Bapak Ibu belum punya POP, nanti akan saya share. Kebetulan ini yang saya buka SMK. Untuk POP ini ada semua Bapak Ibu, ada SD, SMP, SMK ya. Karena sebenarnya bimbingan konseling di SD itu juga harus ada ya. Di sini beberapa peserta ada yang dari SD, tidak masalah Bapak Ibu. Justru bimbingan konseling di SD itu harus ada. Saat ini PM4TK Penjas BK sedang menyusun ya instrumen-instrumen untuk BK di SD, insya Allah akan segera launching ya. Sementara ini Bapak Ibu sambil belajar bersama dulu mempelajari POP, karena di POP ini sebenarnya juga sudah ada tentang perencanaan program BK ya. Tadi PowerPoint-nya itu di PowerPoint sudah, dari POP ini sudah saya masukkan di PowerPoint Bapak Ibu sebenarnya ya. Ini lebih detail lagi, di POP-nya ini ada semuanya ya. Mulai dari tahap persiapannya itu apa saja, mulai dari need assessment, dapat dukungan kepala sekolah ya. Lalu dirancang program kerjanya, di program tahunan itu yang dimasukkan 12 komponen ini ya. Lalu tahap persiapan ya, melakukan need assessment. Ini instrumen-instrumen yang bisa dilakukan pada saat need assessment ya. Ada alat ungkap masalah, PTSDL, DCM, daftar cek masalah, instrumen pendekatan SKKPD ya, ITP, instrumen pendekatan tujuan pribadi belajar sosial dan karir, berupa angket, observasi. Ini nanti semuanya akan dibahas dengan Pak Wiryo ya, seperti apa analisisnya.
lalu diolah, dianalisis data tersebut. Nah, kalau dibuat tabulasi seperti ini Bapak Ibu ya, tabulasi analisis data permasalahan siswa. Ini namanya siapa, permasalahannya apa ya, di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir ya. Dia merasa tertekan, tidak percaya diri ya. Ini dari angkat ya, angkat yang disebarkan itu nanti dianalisis seperti ini. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Wiryo ya. Lalu ini nanti akan keluar muncul presentasinya bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir ya. Nah, nanti dianalisis bidang-bidangnya. Nah, lalu kebutuhan sarana prasarananya ya. Ini di tabelnya nanti seperti ini, Bapak Ibu cantumkan di programnya. Mendapatkan dukungan dari komite sekolah ya, lalu menetapkan dasar perencanaan program. Ini contoh Bapak Ibu ya, pada saat menulis rasional ya, contoh menulis rasionalnya ini paradigma ini bisa dicantumkan nanti ya. Ini kan sesuai dengan kondisi sekolah di Bapak Ibu masing-masing ya. Alternatif contoh rasional. Nah, dari problem yang ada itu kira-kira nanti permasalahan mana yang akan ditangani terlebih dahulu. Lalu dasar hukum menyusun program, lalu visi misinya ya. Ini visi misi sekolah, ini visi misi bimbingan dan konseling. Lalu mendeskripsikan kebutuhan. Ini analisis contoh deskripsi kebutuhan ya. Ini alternatif contoh rumusan tujuan, nanti Bapak Ibu bisa buka-buka di POP-nya ya. Ini alokasi waktu pelayanan bimbingan dan konseling ya. Kalau untuk layanan dasar itu di SMK 25 sampai 35% ya. Jadi 8 jam contoh perhitungan waktunya, 8 jam yang dibutuhkan. Lalu di sini kalau nanti POP-nya SMP, ininya pun nanti akan berbeda lokasi waktunya ya. Yang saya buka ini memang SMK. Nanti kami share semuanya mulai dari SD, SMP, SMK. Kalau di SD sebenarnya sekarang masih include ya, untuk guru BK itu merangkap diserahkan di guru kelas ya. Jadi guru kelas itu merangkap guru bimbingan dan konseling. Kemudian untuk kebijakan berikutnya akan diberikan guru bimbingan konseling di SD. Dan kalau menurut di panduan operasional ini masih bersifat konselor kunjung ya. Namun memang ada beberapa sekolah yang sudah ada guru BK-nya ya, walaupun belum semuanya seperti itu. Lalu identifikasi layanan ya. Nah, ini tabel alternatif action plan Bapak Ibu ya, action plan. Nanti di POP itu ada semua contoh-contohnya ya. Ini alternatif contoh jadwal kegiatan selama ini tahun pelajaran ya. Nanti ditulis tahun pelajaran berapa ya. Ini bulan 7, 8, 9 dan seterusnya. Ini semesternya, persiapannya, layanan dasar, layanan responsif ya. Ini dilaksanakan di minggu keberapa. Ini contoh-contoh tabelnya di POP semuanya itu sebenarnya sudah ada ya. Evaluasi proses, evaluasi hasil ya. Ini format rencana anggarannya nanti seperti ini. Kira-kira kebutuhannya apa ya, spesifikasinya, harganya ya. Ini hanya contoh, Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Ini program semester, contoh program semester ganjil, semester genap, komponen programnya, layanan dasar, responsif, perencanaan individual atau dukungan sistemnya. Jadi BK komprehensif 4 bidang yang saya jelaskan tadi. Semester genap. Terus membuat laporan bulanan, jurnal harian. Ya. Lalu di bab 4 itu pelaksanaan program bimbingan konseling. Ya.
Nanti akan kami share Bapak Ibu untuk contoh program kerjanya ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pengantar tentang penyusunan program kerja. Berikutnya kita tanya jawab ya. Kita tanya jawab, silakan Bapak Ibu bertanya. Buka ininya ya, dibuka speakernya kalau ingin bertanya silahkan. Silahkan Bapak Ibu bertanya. Iya silakan Bu Niketut Adi Parwati ya. Iya silakan. Terima kasih Bu Umi maaf ini. Ya. Saya mau nanya ini. Ya. Kalau untuk program untuk SLB ada enggak ya? Program untuk SLB. Karena yang dibahas kan SD, SMP, SMA, SMK. Ya. SLB-nya enggak. Iya Ibu Adi Parwati. Ya Bu. Mohon maaf saya ketinggalan ini ya Bu ya. Ada yang ketinggalan tidak saya sebut SMP ya. Sebenarnya ini semuanya Bu ya, untuk semuanya, untuk SD, SMP, SMA, SMK ya. Mahasiswa juga ya, mahasiswa, ada yang dari dosen juga. Ada di room chat Bu. Saya masih bingung katanya dalam asesmen BK. Pembuatan program kan dari asesmen, nah dalam penentuan asesmen bagaimana Bu? Dari Ibu Mikalsum. Dari Ibu Mikalsum. Pertanyaannya? Bingung dalam asesmen itu, katanya penentuan asesmen itu bagaimana? Oh iya. Dasar pembuatan program kan dari asesmen Bu. Ya. Ya Ibu Umi Kalsum ya. Kalau misalkan saat ini masih online bisa langsung tanya langsung Bu ya, biar saya juga kenal wajahnya. Bapak Ibu pada saat menentukan need assessment seperti apa gitu ya. Jadi memang sebelum Bapak Ibu menyusun program itu kan tadi di awal saya sebutkan Bapak Ibu harus menyusun need assessment dulu, yaitu dengan menyebarkan angket-angket baik tes maupun non-tes. Kalau angket yang tes itu kan wilayahnya psikolog ya, seperti contoh tes potensi akademik, tes IQ, tes bakat minat ya, itu konselor tidak punya wilayah untuk melakukan tes tersebut ya. Jadi kalau ingin melaksanakan kegiatan tersebut tentunya harus mengundang yang ahli ya, dari psikolog ya, dari lembaga-lembaga yang punya psikolog lisensi. Namun sekarang ini ada profesi, sekolah profesi Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lulus dari situ punya lisensi dan punya hak untuk melakukan tes ya, tes psikologi. Yang saya tahu masih ada di Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Padang, dan UPI kalau nggak salah ya. Mungkin Bapak Ibu ada informasi nanti bisa sharing bersama. Nah, untuk yang guru bimbingan konseling yang bisa kita sebarkan adalah angket non-tes yang saya sebutkan di materi tadi ya. Ada alat ungkap masalah, ada ITP, ada sosiometri, ya, ada sosiometri, lalu interview ya, wawancara dan lain-lain, itu yang bisa dilakukan oleh konselor. Misalkan Bapak Ibu contoh ya, satu angket saja dulu yang disebarkan, misalkan tentang sosiometri ya. Sosiometri itu kan isinya siapa teman yang kamu sukai di satu kelas ya, dipilih ya. Nah, dari situ dianalisis, ada siswa yang ternyata tidak dipilih sama sekali dengan temannya ya. Lalu ada juga yang banyak sekali dipilih. Kalau dianalisis nanti akan nampak semuanya Bapak Ibu. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Wiryo ya, seperti apa analisisnya. Nah, setelah dianalisis nanti akan ditemukan, oh di kelas A ini ternyata ada yang terisolir, ada siswa yang suka berkelompok. Nah, berarti di kelas itu tidak kondusif, tidak sehat hubungan sosialnya. Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh konselor ya? Kalau sudah ketemu permasalahan seperti ini di kelas 10A ini ada permasalahan tentang hubungan sosial siswa. Berarti saya berikan layanan klasikal karena itu permasalahannya satu kelas ya, berarti layanan klasikal. Kira-kira tema apa yang akan saya angkat? Ya, temanya nanti
diambil juga dari SKKPD, kembangkan dari SKKPD yang ada di POP, 11 tugas perkembangan di SMA, kalau 10 sampai ada 10 tugas perkembangan ya. Misalnya kalau sudah ada permasalahan seperti itu, kita beri materi tentang atau layanan informasi tentang pentingnya menghargai teman, bagaimana bersosialisasi yang sehat ya. Pokoknya tentang hubungan sosial kita berikan tema itu di layanan klasikal ya. Kita tentukan layanannya apa, temanya apa, kita susun RPL-nya ya. Makanya itu RPL yang kita susun itu juga harus mengacu pada program kerja yang sudah kita buat ya, seperti itu. Jadi angkat non-tes itu kita analisis Bapak Ibu, setelah dianalisis kita masukkan di program kerja. Berarti nanti di bulan apa saya akan melaksanakan layanan klasikal, ya bulan apa, minggu keberapa. Tadi kan ada tabel-tabelnya itu, ya. Ini baru contoh satu angket. Banyak sekali nanti angket-angket instrumen non-tes yang bisa Bapak Ibu laksanakan, lalu dianalisis, masukkan di dalam program kerja. Kalau orangnya sudah lah. Seperti itu Ibu Umi Kulsum, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Silakan dibuka speakernya kalau ingin bertanya. Itu ada pertanyaan dari Ibu Farida. Katanya kan membuat program BK itu yang diminta bagian kurikulum di awal pelajaran. Padahal untuk membuat program dan RPL itu berdasarkan asesmen kebutuhan peserta didik. Akhirnya pembuatan RPL-nya untuk sementara kopas tahun kemarin. Bagaimana solusinya katanya? Ya, terima kasih Ibu Farida Mardiana ya. Jadi ini ya, pembuatan program BK itu biasanya program BK dan RPL diminta oleh bagian kurikulum di awal pembelajaran. Ya, jadi memang betul Bapak Ibu ya. Apalagi pada saat awal-awal tahun ajaran baru seperti ini ya, tentunya kita sudah diminta untuk menyusun program kerja ya. Nah, berarti Bapak Ibu menyusun need assessment-nya kapan? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Ya, bisa jadi memang Bapak Ibu tadi kan ada evaluasi proses dan evaluasi hasil ya. Makanya di situ perlu dilakukan evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi pelaksanaan program kerja ya, Anatila, evaluasi, analisis, dan tindak lanjut dari program kerja yang sudah Bapak Ibu buat ya. Itu dievaluasi kira-kira yang sudah terlaksana mana, yang belum terlaksana itu mana ya. Yang sudah terlaksana itu faktor pendukungnya apa saja, itu kita pertahankan dan kita tingkatkan. Yang belum terlaksana, kita cari kira-kira permasalahannya apa. Coba kita laksanakan di tahun berikutnya. Nah, itu Bapak Ibu yang kita masukkan di dalam program kita berikutnya. Itu ya. Sambil di awal tahun memang Bapak Ibu harus menyusun program kerja. Ya. Jadi dari angket-angket need assessment itu kita sebarkan dulu ya. Tentunya bukan ini ya, bukan di ajaran baru masuk langsung tiba-tiba program kerja itu langsung jadi kan, karena memang butuh proses ya. Tentunya di awal-awal Bapak Ibu kan harus menyebarkan angket dulu, need assessment, dianalisis, baru Bapak Ibu menyusun program. Pastinya kan kurikulum juga paham ya bahwa kita perlu need assessment dulu ya. Bapak Ibu komunikasi aja dengan baik seperti apa. Kalau misalkan ingin menunjukkan dulu program yang sudah dibuat tahun kemarin itu nggak apa-apa, kita serahkan dulu sambil dievaluasi tadi ya, Anatila, evaluasi, analisis dan tindak lanjut untuk program ini kira-kira apa. Jadi tergantung bagaimana komunikasi dengan kurikulumnya. Saya kira seperti itu Bu ya. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri ya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih semuanya Bapak Ibu panitia. Terima kasih.